Kamu mesti yang tanggung jawab. Kamu nyuruh istri kamu buat utang kan? Aduh maaf Pak, belum ada uangnya Pak. Iya Pak, belum ada duitnya Pak. Pokoknya nggak mau tahu. Besok kami kesini, uangnya harus ada. Gak ada alasan. Besok kita kesini. Kalau kamu tidak bayar, kita sita semuanya. Awas ya. Ingat. Saya masuk dalam pusaran hutang. Udah pengennya tidur aja gitu. Karena setiap bangun tidur, saya harus berhadapan dengan debt collector. Rasanya udah nggak ada masa depan sama sekali buat saya. Jadi saya pikir saya lebih baik mati. Selesai. Awal saya mulai berhutang, itu diawali oleh papa saya sakit. Papa saya sakit parah dan harus masuk ICU. Depositnya nggak main-main, 20 juta, 30 juta, dan terus-menerus selama 1 bulan. Untuk pembayaran kartu kredit yang saya pakai untuk biaya rumah sakit itu, akhirnya saya ngambil dari usaha saya, terpakai gitu. Jadi putarannya itu terganggu. Nah, untuk tetap menjalankan usaha saya akhirnya ambil KTA. Saya ambil kartu kredit lagi yang baru. Sampai akhirnya total kartu kredit saya tuh 20 dan 10 KTA. Jadi totalnya tuh 1,4 M. Ayo ikut saya. Kamu susah sekali. Ayo. Satu kali yang paling parah, saya diseret debt collector dan di kanan kiri saya itu ada pisau. Ingat ya, ini peringatan terakhir buat kamu. Bilang sama suami kamu. Saat itu saya merasa hidup saya sudah hampir berakhir dan sudah tidak ada harapan lagi. Masa depan saya sudah hancur. $1,4 M. Giliran kayak gini baru ngomong kamu ya? Kemarin-kemarin pas mengutang, gak ada ngomongnya sama aku. Kamu itu suami aku. Ini udah sebagai tugas kamu untuk nafkain aku. Alah, nafkain. Omong kosong semuanya soal nafkain. Suasana di rumah memanas. Saya dan suami sering ribut. Awalnya saya cukup marah Pak, karena istri saya saat utang, dia nggak cerita dulu ke saya Pak. Nah, berjalannya waktu, begitu debt collector mulai berdatangan, ya otomatis ya sebagai suami mau nggak mau ya terlibat Pak. Karena stresnya dan nggak tahu harus lakukan apa, saya itu bisa jalan kaki tanpa tujuan, bengong jalan aja. Karena saya nggak tahu mesti apa yang harus saya lakukan. Karena kalau saya diam di rumah, itu ada debt collector yang datang dan saya makin stres. Jadi saya lebih baik keluar rumah dan jalan terus. Saya mengalami masalah itu sampai dengan 5 tahun sendirian. Tidak ada yang mau tahu saya, tidak ada yang mau kenal saya. Setiap kali saya angkat telepon, orang seperti ketakutan. Wah, Nana yang telepon, nanti jangan-jangan pinjem duit. Hingga satu saat di tahun 2013, saya diajak teman saya untuk menghadiri satu ibadah. Nah, pada waktu ibadah selesai, ada seorang hamba Tuhan datang pada saya. Saya mulai diajar, saya mulai dibimbing, saya mulai diarahkan bahwa hanya dekat Tuhan saja, hanya memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, disitulah kamu akan dipulihkan. Firman Tuhan yang menguatkan saya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia. Itu saya pegang. Dari situ saya mulai memikirkan bahwa Tuhan pasti akan buka jalan buat saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baik buat saya. Saya lepas dari hutang setelah di-mentoring selama 1 tahun. Selama 1 tahun saya dibimbing secara intens, diajarin, diarahkan, sampai istilahnya setiap ada permasalahan dalam usaha, ini gimana caranya, penyelesaiannya, saya harus lakukan apa. Akhirnya mulai diajarin, dan akhirnya kita ketemu dengan klien-klien yang secara tetap menjadi langganan kita. Dan di situ saya juga dapat pekerjaan yang lebih oke. Dalam waktu yang menurut saya singkat,
kita bisa nyelesain utang sebesar 1,4 M. Saat ini saya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Dulu saya waktu jalan saya nunduk karena malu. Setiap kali ngelihat seorang melihat saya, wah ini tukang utang, perempuan yang tukang utang. Tapi saat ini Tuhan angkat. Saya diizinkan untuk melayani orang-orang yang mengalami hal-hal yang saya alami. Saya percaya, waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa atas hidup saya, yaitu melayani orang-orang yang mengalami kekurangan seperti saya, orang-orang yang mengalami hutang seperti saya. Yang mengubah hidup saya, yang pertama tentang pengenalan saya akan Tuhan, dirubah total. Dididik oleh mentor saya dan saya diajar untuk punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang pertama itu. Jadi waktu kita punya pengenalan akan Tuhan yang benar, pikiran kita tuh dirubah. Cara pandang kita dirubah. Misalkan satu contoh, saya dulu bilang suami saya gak bisa kerja, gak bisa kasih makan. Tapi firman Tuhan bilang saya harus memberkati suami saya, menghormati suami. Dan disitulah saya mulai perkataan iman terhadap suami saya. Dan ternyata benar. Waktu saya mulai perkatakan iman, itu adalah doa. Dan suami saya mulai berubah. Di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, itu semua berubah. Kita ambil hikmatnya, Pak. Lebih hati-hati lah, Pak, dalam mengelola keuangan. Karena utang kan pasti nyangkutnya sama keuangan, Pak. Jadi kita manage, Pak, gimana sih kita ngelola keuangan gitu. Supaya jangan sampai terjerumus utang gitu, Pak. Pelajaran yang saya dapat dari peristiwa yang saya alami. Yang pertama, setiap kejadian dalam hidup kita itu ada dalam pengendalian Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tuh sendirian. Jadi yang kedua, ada tujuan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Ketiga, Tuhan mau menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Jadi kalau kita bilang di dalam Ayub 42, bukan karena kata orang loh, saya melihat kebesaran Tuhan, tapi dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat karya Tuhan dalam hidup saya. Itu saya mau bagikan kepada semua orang, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita di dalam keadaan kita apapun. Jangan pernah menyerah, tetap berjuang, punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena pengenalan yang benar akan Tuhan akan merubah pola pikirmu, akan merubah cara pandangmu, akan merubah cara bertindakmu. Dan disitulah pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat akan Tuhan bukakan untuk engkau.